Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, kita ulang dulu ya beberapa materi kemarin. Baik. Kemarin kita membahas mengenai pengertian dasar teori ekonomi mikro sendiri, kemudian juga kita membahas dari sisi makro bagaimana, kemudian ruang lingkupnya, ya. Kemudian hari ini juga kita membahas teori permintaan dan penawaran seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teori demand and supply, ya. Demand dan supply. Kalau bahan bacaan kemarin saya menjelaskan ada Sadono Sukirno ya, tapi untuk kebanyakannya juga ada yang memilih buku Dominique Salvatore ini. Jadi terserah, kalau punya bukunya Dominique Salvatore atau student-student nggak apa-apa. Yang penting kalian punya buku ya, bahan bacaan. Nah, ini kita ulang lagi. Di sini ada sumber daya. Di sini ada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi kemarin terbagi atas dua ya, mikro dan makro. Nah, mikro gimana? Mikro mempelajari mengenai ekonomi secara individual. Kemudian kalau makro itu secara agregat, pendapatan nasional. Nah, kalau untuk masalah ekonomi mikro, masalahnya apa sih kemarin? Nah, kita membahas adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang dibutuhkan dengan kebutuhan. Lalu, kalau kita pecah, itu ada 4. Apa yang harus diproduksi? Apa yang mau diproduksi? Itu masalah ekonomi mikro ya. Tergantung dengan sumber daya yang ada. Kemudian bagaimana memproduksinya? Kita misalkan tadi mau produksi masker misalkan. Terus bagaimana? Terus untuk siapa? Untuk siapa masker yang kita produksi tadi? Kemudian di sini bagaimana distribusinya? Nah, itu yang dibahas dalam mikro. Kemudian di makronya gimana? Makronya ada pengangguran nanti. Pengangguran karena pengangguran ini udah sifatnya makro ya. Kemudian inflasi. Nah, kalau ini ketenaga kerjaan, inflasi ini udah masuk moneter, kemudian pertumbuhan ekonomi udah fiskal, stabilitas masuknya moneter. Jadi nanti kalau udah belajar makro ada fiskal, ini juga ada moneter. Terpecah, ya. Jadi ini masalah pada saya bahas lagi bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas, di pihak lain kebutuhan tidak terbatas. Jadi sumber dayanya lebih kecil daripada need-nya. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita memodelkan model ekonomi itu bagaimana? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi suatu penentuan variabel, kemudian setelah kita identifikasi, kita buat asumsi. Misal nih, kita identifikasi misalkan pendapatan Gojek menurun selama pandemi. Kemudian kita asumsi kemungkinan kita asumsikan turun itu karena berkurang orang-orang memasak di rumah misalkan. Kemudian baru kita hipotesa. Hipotesanya adalah pendapatan Gojek menurun karena pandemi, sehingga dan orang-orang memasak di rumah misalnya. Lalu kita uji, kita palit nggak sih hipotesa itu dengan asumsi yang ada, dan dari identifikasi yang telah dilakukan diuji melalui validitas, membandingkan apa yang kita prediksikan dengan fakta yang ada.
itu metoda ya ilmiah. Jadi segala sesuatu harus dapat dibuktikan secara ilmiah itu kalau secara akademisi ya, karena kita udah orang yang tingkat sarjana itu setiap prediksi harus dapat dibuktikan secara ilmiah atau kita buktikan secara ilmiah. Lalu kita telah melaksanakan misalkan beberapa validitas, kita menguji dengan teori-teori ekonomi, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Nah, kesalahan bahwa association exclusion, bahwa pendapat yang salah ya menyatakan bahwa bila ada dua variabel berkaitan, maka variabel yang satu pasti menjadi penyebabnya. Padahal tidak mesti. Ketika ada variabel A dan variabel B, tidak mesti salah satu menjadi penyebabnya. Mungkin saja dia tidak saling mempengaruhi. Mungkin di Gojek tadi kan misalkan dipengaruhi oleh pandemi. Mungkin saja bukan karena pandemi, mungkin karena restorannya memang tidak enak memasak. Misal ya, gitu. Kemudian differential composition, kesalahan komposisi. Di sini terkait dengan pendapat salah yang menyatakan bahwa yang benar bagi seseorang pasti juga berlaku bagi orang. Jadi apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar. Jadi ini sebuah kesalahan komposisi ya. Kemudian yang ketiga itu kesalahan karena mengabaikan efek sekunder. Maksudnya di sini di sini efek tak diharapkan dari suatu tindakan ekonomi yang mungkin terjadi secara lambat pada saat orang bereaksi atas suatu peristiwa. Ada efek lain yang tidak diharapkan. Misalkan ada akibat lain, gitu ya. Oke, nah kita masuk ke demand. Demand itu kan permintaan ya. Demand itu permintaan, lalu apa aja sih yang mempengaruhi permintaan itu? Nah, di sini kalau orang matematika nih bacanya QDX sama dengan F function PX, M, P, T. Tapi kalau orang ekonomi udah beda nih bacanya. Di sini jumlah produk yang diminta itu dipengaruhi oleh harga, pendapatan, harga barang lain, dan selera. Itu kalau kita membaca dari sisi ekonomi. Jadi apa tadi? Jumlah atau jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi oleh price, money, income ya, atau price of other product, kemudian test. Jadi barang yang diminta itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, kemudian oleh pendapatan konsumennya, kemudian harga barang lain yang terkait, kemudian dari selera. Oke, kita bahas dulu dari QDX dengan PX ya. 1. Q dengan P. QD dengan P. Ini pengaruhnya gimana? Jika harga naik, maka barang yang diminta itu akan turun. Jadi hubungannya negatif di sini. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Makanya hubungannya negatif karena berbeda arah. Kalau harga naik, dia barang yang diminta turun. Kalau harga turun, barang yang diminta akan naik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, QD dengan M. Ini hubungannya gimana? Hubungannya kalau pendapatan naik, maka barang yang akan diminta apa? Kita banyak nih
gaji naik, maka orang-orang akan belanja kan, berarti barang yang diminta akan meningkat. Kemudian kalau gaji turun, maka dia mengurangi konsumsinya, maka barang yang diminta juga akan ikut turun. Jadi hubungannya di sini adalah positif. Kenapa? Karena dia searah. Misalkan barang banyak banget nih. Apa tadi? Pendapatan naik nih. Jadi yang diminta juga naik. Pendapatan turun. Oh, barang yang diminta juga turun. Tapi kalau di sini kan lihat panah yang pertama sama panah pertama di sini beda arah. Dia kalau harganya naik, dia jumlah barang yang diminta turun, makanya hubungannya negatif. Tapi kalau yang ini kalau pendapatannya naik, maka dia barang yang diminta juga akan naik, makanya hubungannya positif. Itu ya. Nah, nomor 3, harga barang lain. QDX. Hubungannya dengan harga barang lain. Itu gimana? Harga barang lain yang sejenis. Ini kalau harga barang lain sejenis naik, maka barang yang permintaan barang ini dia juga akan naik. Ya. Kemudian kalau barang di sini turun, di sini juga akan turun. Misal nih harga harga bensin naik, maka barang sejenis, ini kan harga barang lain nih, maka jumlah barang yang diminta terhadap tadi apa di sini? Misalkan Pertamax, di sini Pertalite, dia akan meningkat. Tetapi kalau di sini harga Pertamax turun, orang-orang jelas beli Pertamax kan daripada Pertalite. Ini Pertamax sama Pertalite sama-sama bensin, tetapi ketika Pertamax naik, maka permintaan terhadap Pertalite itu juga ikut naik karena orang memilih yang lebih murah. Tetapi ketika Pertamax turun, orang akan memilih Pertamax. Jadi permintaan terhadap Pertalite akan turun. Jadi hubungannya di sini adalah positif. Kenapa? Karena sama-sama. Ini panah pertama naik, panah pertama naik. Ini panah kedua turun. Panah kedua, jadi hubungannya positif karena sama, tidak berlawanan. Yang terakhir di sini ada test atau selera. Apa hubungannya dengan selera? Jika selera seseorang meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga akan meningkat. Nah, sebaliknya, jika di sini selera seseorang turun, maka jumlah yang diminta terhadap barang tersebut juga akan turun. Maka di sini hubungannya positif. Jadi yang hubungan yang negatif itu cuma ada price. Dia berlawanan. Itu ya. Nih. Jadi hubungannya tadi di sini negatif, di sini positif, positif, positif. Ini negatif, positif, ini positif, ini positif. Jadi itu ya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah dengan catatan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa? Variabel di luar ini tidak dimasukkan atau tidak digubris. Jadi ketika ada variabel lain mau masuk, di sini ada ceteris paribus yang menahannya. Kondisi ini ditahan oleh ceteris paribus. Misalkan di sini dipengaruhi oleh teknologi, ya, atau lain sebagainya. Ada faktor lain yang mau masuk, tapi dia nggak bisa masuk karena ini adalah asumsi ceteris paribus, di mana variabel lain dianggap konstan atau tetap, dia tidak mempengaruhi. Tuh, ini teori dasar, jadi masih asumsi ceteris paribus, ya. Ini terkait dengan demand.
Jadi ingat tadi, kalau kita anak ekonomi itu membacanya adalah jumlah barang yang diminta, dipengaruhi oleh harga barang, kemudian pendapatan, barang lain, kemudian selera. Itu pengertian dari demand. Itu ya, permintaan dipengaruhi oleh 4 variabel ini. Itu teori paling dasar. Nah, ini terkait dengan tabel permintaan. Nah, di sini ada price, di sini ada quantity. Di sini jumlah barang, di sini ada harga. Nah, saya mau menjelaskan di sini. Misal ya, ini Q1, Q2, ini P1, ini P2. Ini teori yang tadi ya, Q1 berubah menjadi Q2. Oh, sorry. Kita harus berbicara price dulu. Karena kan yang dipengaruhi adalah price. Yang mempengaruhi adalah price. P1-nya ada di 7. P2-nya ada di 6. Berarti dia turun ya. Berarti P-nya turun. Nah, kalau P turun, otomatis Q akan apa? Naik. Tadi kan udah dijelaskan kalau hubungan antara P sama Q itu adalah negatif. Jadi ketika P itu turun, kita lihat P1 ke P2, oh turun dia dari 7 ke 6. Berarti tanpa kita melihat yang di bawah dulu, berarti Q-nya naik. Kalau Q1-nya 1, berarti kemungkinan Q2-nya bisa 2 atau 3 DST, dan seterusnya. Oh, kita lihat, sen. Oh iya, benar. Ternyata Q-nya naik. Q1 ke Q2. Nah, jadi hubungannya adalah negatif. Tuh ya, itu contoh menjelaskan tabel permintaan yang dipengaruhi oleh harga. Nanti beda lagi tuh kalau misalkan tabelnya untuk yang mana? Yang tes, kemudian yang harga barang lain, itu beda lagi. Nanti lerengnya positif. Nah, dia kayak gitu. Tapi kalau permintaan kan dia satu-satunya tadi yang lerengnya negatif, jadi dia kayak gini. Tuh. Kalau yang tes misalkan dia nanti kayak gini. Sini tes, di sini Q. Kan hubungannya positif ya. Nah, positif itu gimana? Nah, kita di positif itu kan misalkan di sini tes 1. T itu kalau naik berarti T2 di sini. Berarti Q-nya apa? Q-nya ikut naik. Berarti jelas di sini Q1, Q2. Atau T-nya turun. Misalkan di sini adalah T1 turun ke T2. Nah, jadi apa? Kalau T-nya turun, Q-nya juga ikut turun. Berarti sudah jelas di sini T1, Q1, di sini Q2. Makanya lerengnya positif. Positif ya. Kalau ini kan negatif, kenapa lerengnya negatif? Karena kalau diteruskan di sini negatif, daerah negatif. Di sini juga kalau diteruskan daerah yang negatif. Nah, kalau ini diteruskan aja ke sini. Itu di sini semuanya ke atas itu daerahnya positif. Itu ya. Ini juga bisa diganti dengan M. Di sini bisa diganti dengan apalagi satunya tadi money, test, kemudian apa sih tadi? Sorry saya lupa. Harga barang lain, the other, ya.
Nah, ini terkait demand. Kemudian ini permintaan pasar secara agregat. Nah, kalau secara agregat uh, dia tidak curam. Apa bedanya ini? Di sini curam, satu curam, dua curam, tapi tiga itu sudah landai. Kenapa? Di sini D1, di sini D2, lihat D-nya satu kecil-kecil. Nah, di sini apa namanya? PX1, PX2 itu kan masih apa namanya? Saya jadi lupa. Bukan agregat tadi. Hanya individual. Tapi kalau sudah permintaan agregat itu udah luas, maka di sini lebih landai secara kurva. Kemudian kalau secara individual lihat di sini. Nah, cuma penjumlahan aja ya. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 8, 16. Ini maksudnya pasar 1, ini pasar 2. Kalau ini permintaan pasar secara umum. Di sini misalkan studi mampir, di sini pasar. Aduh, pasar mana ya? Pasar tidak studi mampir. Di sini pasar secara umum. Tuh, jadi lebih landai dia kalau secara agregat itu. Kemudian contoh. Nah, ini contohnya, jika ada 1.000 orang yang identik di pasar masing-masing, permintaan barang akan barang X ditentukan yang persamaan. Ini contoh demand. QDX sama dengan 8 kurang PX. Rumuskan permintaan pasar, buatkan schedule, kemudian buatkan kurva permintaan. Yang pertama, rumuskan permintaan pasar. Ya, jadi gimana? Diketahui ada 1.000 ya, maksudnya secara agregat ada 1.000 gitu. Kita ketahui dulu nih QDX-nya sama dengan 8 dikurang PX. Kemudian kalau apa namanya? Berarti kalau ini individual, ini satu nih. Permintaan akan barang X. Ini permintaan akan barang X. Kemudian kalau ada 1.000 gimana dong? Oh, berarti dia sudah agregat. Berarti D-nya besar. T nomor 1. Kalau agregat itu ya sudah tinggal dikali aja. 1.000 dikali individual. Yang kecil D-nya. Jadi berapa? 1.000 dikali 1.000 dikali 8 dikurang PX. PX 8 dikurang PX ya, yang ini tadi. QDX kan ini. Jadi 1.000 8.000 dikurang 1.000 kali PX 1.000 PX. Nah, ini. Ini yang pertama adalah permintaan pasar. Karena permintaan pasar ya, bukan permintaan toko. Kalau ini kan barang aja nih. Tuh. Kita sudah dapat rumus. Yang kedua, kita buatkan schedule. Nah, schedule-nya maksudnya di sini apa namanya? Karena ada 8 ya. Jadi 8 di sini. PX-nya. 8 sampai 0. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah yang ini, ketika harga itu 8, maka tidak ada barang yang akan dibeli atau diminta di pasar. Tetapi ketika barang turun menjadi 7, maka apa yang terjadi? Orang akan membeli atau meminta sebanyak 1.000 barang. Kemudian selanjutnya, kalau harganya 1, maka barang yang diminta akan 7.000. Karena hubungannya tadi negatif. Kalau barang itu harga
turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada harganya, maka sebanyak 8.000 orang akan meminta barang tersebut. Kita dapat dari mana sih angka-angka ini? Kita masukkan ke rumus yang ini. Kan tadi rumus QDX-nya sama dengan ini. Tinggal masukin aja. Misalkan PX-nya sama dengan 8. 7 deh. Kita contohkan 7. 8.000 dikurang 1.000 kali 7. Sama dengan 8.000 dikurang 7.000. Maka di sini menjadi 1.000. Nah, dan seterusnya. Kalau 6 gimana? Berarti tinggal masukkan 6 di sini. Kalau 5 tinggal ganti sama 5 di sini di PX-nya. Tuh. Itu yang schedule-nya. Kemudian bagaimana kurva permintaan? Nah, sudah jelas. Kalau kurva permintaan dikaitkan dengan harga, maka lerengnya negatif. Ya. Bagaimana cara bikinnya? Ya sudah ini aja nih. Kalau P-nya 8, misalnya 8 ya, P-nya QDX-nya 0. Kalau di sini 4, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 4, dia akan permintaannya 4.000 QDX-nya. Ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5, 6, 7.000. Dia 4.000. 4.000 ada di sini. 4.000. Nah, kalau kita tarik, set. Ini seterusnya ya. Kalau 1 7.000. Nah, kalau 2 6.000, 3 5.000, kalau 5 3.000, 6 2.000, 7 1.000. Kita ambil titik-titiknya, baru kita garis. Kita ambil garis. Nah, jadi ini cara membuat kurvanya. Di sini P, di sini X. Jangan lupa garis panahnya. Gitu ya. Ini contoh untuk permintaan. Selanjutnya supply, penawaran. Nah, kalau penawaran gimana? Cara membacanya ya sama. Jumlah barang yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh harga, oleh teknologi, dan oleh faktor produksi. Faktor produksi itu ada berupa penawaran, faktor produksi, kemudian dari faktor alam. Tuh. Gimana? Tadi jumlah barang yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh harga, teknologi, dan faktor produksi yang berupa penawaran dari faktor produksi dan faktor alam. Tuh. Lalu bagaimana hubungannya? Sama ya. Nah, beda-beda. Ini kalau demand tadi antara price itu hubungannya negatif, tetapi kalau supply sama price itu hubungannya positif. Nih, misal harga barang naik. Wow, sekarang harga ya janda bolong tinggi, price-nya tinggi. Maka apa yang terjadi? Maka orang-orang berlomba-lomba nih menawarkan. Jadi hubungannya positif. Atau ini nih teknologinya sedang bagus nih, kita bisa membuat misalkan telur yang sama persis kayak telur ayam. Nah, teknologi ya. Jadi barang yang ditawarkan akan telur juga banyak. Kemudian faktor produksinya misalkan bagus atau tinggi, penawaran faktor produksinya bagus, faktor alamnya bagus, maka jumlah barang yang ditawarkan otomatis juga akan meningkat. Kenapa? Karena lebih mudah untuk berproduksi. Itu ya. Jadi hubungannya semuanya positif, tidak ada yang negatif. Baik itu harga, baik itu teknologi, baik itu faktor produksi. Nah, kalau
hubungannya positif, maka lerengnya yes begini. Misal nih, harga barangnya 3, maka jumlah barang yang ditawarkan 20. Kalau harga keladiknya naik jadi 4, maka orang-orang juga akan berlomba. Sampai nanti pada misal harga 6, maka orang-orang menawarkan sebanyak 80. Tuh. Nah, ini pada supply. Semua yang mempengaruhinya adalah positif. Tapi ingat, ceteris paribus, faktor lain dianggap konstan atau tetap. Itu teori dasar dari supply. Ya. Contoh, ini contohnya, nanti contohnya dari selanjutnya ya. Nah, kemudian gimana sih penawaran pasar secara agregat? Sama, dia akan landai. Ya, kenapa? Kalau ini kan nih contoh, jika 100 orang menawarkan dengan suatu penawaran barang X sama dengan QSX sama dengan ini. Jadi diketahui ini satu barang segini nih. QSX-nya diketahui sekian. Lalu gimana secara agregat? Tinggal dikalikan aja. Kan yang dicari pasar secara umum. Jadi 100 dikali QSX. QSX-nya berapa? Apa? Ini sudah diketahui. Tinggal 100 dikali minus 40 plus 20 PX. 100 kali 40 minus 40 minus 4.000. Kemudian 100 dikali 20 jadi 2.000. Jadi 4.000 plus 2.000 PX. Lalu kita ganti deh. Kita masuk ke yang kedua. Schedule-nya. Schedule-nya gimana? Dibikin aja. Ini kan ada paling banter 4.000 ya. Jadi ditulis 4.000. Atau apa namanya? Dimasukkan dulu deh. Kalau misalkan harganya 0 gimana? Kita main di harga dulu. Kalau harganya 0, 2.000 kali 0 minus, berarti di sini minus 4.000 ditambah 0. Tiada arti. Berarti kalau harganya 0, berarti dia minus 4.000. Kalau harga 0 nih, maka tidak ada produsen yang akan memproduksi. Produsen tidak akan menawarkan barang apapun. Malah minus ya, artinya orang meminta 4.000 orang. 4.000 orang meminta barang tersebut, tetapi mintanya gratis. Jadi si produsen tidak mau memproduksi. Nah, terus harganya nih dinaikkan jadi 1. Gimana? Ada nggak produsen yang mau? Oh ada, ternyata 50% mau menjual dengan harga 1. Gimana cara dapat minus 2.000? Tinggal diganti di sini 2.000 dikali minus 1. Di sini tadi minus 4.000 ditambah. Jadi minus 4.000 ditambah minus 2.000. Hasilnya minus 2.000. Oh, bukan, di sini tadi 1 ya. Bukan minus. Di sini 4.000 minus 4.000, di sini plus 2.000. Berarti dia 2.000 minus 2.000. Kalau harganya 2, semua berarti masih 2.000 orang masih minus 2.000. Kalau harganya udah naik 2, mereka permintaannya terpenuhi. Itu. Terus kalau harganya 3, kalau harga 3 berarti orang yang menawarkan dengan harga 3 ada 2.000 orang.
Nah, dan seterusnya. Nah, tinggal dimasukkan ke kurva. Oh, 1 jadi minus 2000. 1 minus 2000 di sinilah ya. Bawah sini. Kemudian 2, 0. Kita dimulai dari sini berarti. Nah, kemudian 3, 2000. Kenapa dimulai dari sini, bukan dari sini? Karena dia negatif tidak dihitung ya. Masa ada penawaran negatif? Kan nggak mungkin. Penawaran tidak bisa negatif, artinya tidak menawarkan, tidak terpenuhi pasarnya. Lalu kita sudah belajar demand sedikit. Lalu kita sudah belajar supply sedikit. Nah, nanti dilanjutkan di ekonomi mikro 1 di semester selanjutnya. Nah, itu didalami nanti. Nah, sekarang kita belajar lagi sedikit tentang keseimbangan atau nanti equilibrium. Ada demand, ada supply, ada harga. Kalau harganya 6, ternyata ada 2000 permintaan. Dan orang yang menawarkan 8.000. Ya, berarti nanti ada 6.000 yang tidak laku. Tuh. Nah, kalau misalkan harganya 2, maka orang meminta 6.000. Tetapi tidak ada produsen yang menawarkan. Akhirnya masuklah di sini barang Cina yang murah. Akhirnya 6.000 orang ini beli barangnya Cina yang murah tadi, kecuali pasar lokal. Lokal mau nih jual harga 2 dengan 2. Dia bisa. Di Cina kan mainnya di harga ya. Tapi kualitas juga sih jelek. Nah, ini contohnya. Jika ada 1000 individu konsumennya identik. Nah, ini secara agregat nih berarti diketahui dengan permintaan QDX 8PX dan 100 produsen di pasar barang. Berarti ini di demand, ini di supply. Demand. Ini di supply. Nah, ada 1000 demand, ada 100 perusahaan, 100 produsen. Lalu bagaimana titik keseimbangannya? Nah, tinggal cari kayak tadi, ya. Yang demand masukkan 1000 dikali 8 kurang PX dapat ini. Terus yang supply 100 dikali ini dapat yang ini. Yang tadi sudah kita bahas yang slide sebelumnya. Dapat ini lalu digabungkan schedule-nya masih sama. Kalau misalkan harga 6, apa yang terjadi di QDX? Kalau harganya 6, apa yang terjadi di QSX? Gitu. Setelah dapat schedule-nya, baru dibikinlah namanya kurva. Di sini 2 sampai 6. Tulislah 1 sampai 6, maksimalnya 6. Lalu dibikin kurva QDX. Kurva QDX yang mana? Kalau kurva demand pasti negatif lerengnya. Tetapi kalau kurvanya supply itu positif. Lalu setelah kita gambar, ketemulah di tengah-tengah sini titik. Ini namanya keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Jadi di pasar itu kalau mau bagus atau mau seimbang atau tidak ada persaingan, maka harganya 4 aja. Kalau kalian mau laku, kalian bolehlah 3. Karena harga pasar itu penjualan Pak Ai aja. Biasanya itu ya. Alasan penjual atau penjualan Pak Ai. Nah, penjualan ya 4 ini. Tapi kalau mau cepat laku, ya jual aja harga 3. Atau mau banyak untung, jual dengan harga 5. Tuh. Terus bagi produsen, bagi
berapa jumlah barang yang diproduksi sebaiknya? Kira-kira berapa? Ya sini 4.000. Sebaiknya memproduksi barang 4.000 aja. Karena itu sudah kemampuan pasar untuk menerima. Karena ada 4.000 orang yang belanja gitu ya. Nah, ini tadi penjelasannya QDX sama dengan QX. Kan seimbang nih. Kalau seimbang itu kan rumusnya QDX harus sama dengan QSX. Jadi dimasukkan yang diketahui tadi, dimasukkan, lalu dikumpulkan. 8.000 dipindah yang sini, pindah 8.000 ditambah 4.000, kemudian yang 1.000 dipindah ke sini, jadinya 1.000 ditambah 2.000. 8 tambah 4, 1.200. 1.000 tambah 2.000, 3.000. Kemudian kita pindah PX sama dengan 12.000 bagi 3.000. Tahu di sini sama dengan 4. Berarti harga keseimbangan ada di 4. Harga yang bisa diterima oleh konsumen dan produsen itu ada di 4 rupiah. Tuh. Kemudian berapa barang yang didimenkan? Berapa barang yang diminta? Ada 4.000. Berapa barang yang disampaikan? Ya ada 4.000. Dari mana? Dari sini tadi. Kan sudah dapat nih harga keseimbangannya ada di 4. Tinggal dimasukkan ke sini. Kan PX ini nih. Ini PX juga. Gitu. Jadi dapatlah harga 4. Jumlah yang diminta oleh konsumen ada 4.000, kita sebagai pengusaha, kita membuat barang 4.000. 4.000 ini juga kita bersaing ya. Maksudnya kan kita memproduksi 4.000. Mungkin nggak sih dibeli 4.000-nya? Mungkin aja dia beli di toko lain. Atau dia beli barang pengganti. Nah, itu. Nah, ini pengaruh pergeserannya. Apa namanya, ini ada hal-hal yang mempengaruhi ya. Contohnya efek pertambahan permintaan, penawaran. Nah, di mana kalau misalkan minus perubahan demand itu lebih dari perubahan supply dan seterusnya. Nah, ini kebijakan pemerintah terkait harga. Ada floor price atau batas harga minimum yang sah untuk penjualan satu barang. Ini tujuannya apa sih? Biar tidak pengusaha itu nggak rugi. Jadi ada harga minimum. Ya, misalkan tidak boleh menjual di bawah harga minimum. Jadi supaya efektif maka harus ditetapkan harga keseimbangan. Jadi kalau ada yang menjual di bawah harga minimum itu merusak pasar, itu nggak boleh. Itu ya. Itu floor price, kemudian ada ceiling price, itu batas harga maksimum. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita sebagai konsumen itu aman dari harga yang berlebihan, overprice ya. Makanya kalau kalian sering lihat di kemasan, biasanya ada head itu harga eceran tertinggi. Kalau kalian lihat, sekarang ada di beberapa kemasan ada HET-nya. Ini ada nggak ya? Cari di apa namanya, di Indomaret itu biasanya ada HET. Jadi itu harga eceran tertinggi. Jadi kalau floor price itu fungsinya melindungi pengusaha, kalau selling price itu melindungi kita sebagai konsumen. Tuh ya. Nah, udah materinya habis. Sekian dari saya, salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.